Di mana itu? Ya, itulah pertanyaan yang kerap diajukan pada saya saat hendak berkunjung ke Alor. Dan memang tidak sedikit orang yang mengetahui lokasi kabupaten seluas 12.000 km persegi ini. Kurangnya informasi membuat beberapa orang bertanya, apa yang bisa dinikmati di sini? Dan bagi saya, tidak cara lain selain datang membuktikannya sendiri. Barulah kita tahu bahwa kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste di selatan ini memiliki banyak hal-hal menarik. Pulau kecil, bukit, lautan, pemandangan yang cantik sekali. Di Kabupaten Alor ini terdapat sekitar 20 pulau, tapi hanya 9 pulau yang berpenghuni. Dan kali ini saya akan mengunjungi salah satu di antaranya adalah Pulau Buaya. Dan untuk sampai ke Pulau Buaya itu saya harus menyeberang melalui pelabuhan Desa Alor Kecil ini. Untuk mencapai Pulau Buaya di utara pantai Pelabuhan Alor Kecil ini, saya akan menyeberang selama 20 menit menggunakan speedboat. Melewati salah satu perairan yang kaya plankton, karena Selat Pantar ini berbatasan dengan Laut Banda di utara dan Laut Sawu di selatan. Biasanya banyak lumba-lumbanya, tetapi tampaknya saya kurang beruntung, karena saya tidak melihat satu pun lumba-lumba yang konon sering mencari makan di sini. Itu bapak-bapak lagi ngapain ya? Bapak, bisa lebih dekat ke sana? Bapak lagi ngapain? Nangkap ikan, Nangkap ikan? Oh, pakai apa? pakai bubu. Oh, ini namanya bubu. Oh, biasanya berapa lama tuh Pak dari dalam terus diangkat lagi keluar? 2 hari. Jadi unik nih, nangkap ikan biasanya pakai pancingan, tapi ini pakai bubu. Saya jadi pengen ikutan Bapak nangkap ikan pakai bubu. Tapi setelah melihat ke bawah di kedalaman Bapak Sudi menaruh bubunya, saya jadi takut. Karena saya belum pernah menyelam bebas dalam satu tarikan nafas hingga kedalaman 5 meter. Ya udah deh, saya menyaksikan di permukaan aja ya. Nah, selain di kedalaman 5 meter, mereka juga menaruh bubu di kedalaman belasan meter loh. Dan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang ini, mereka lakukan ketika menunggu saat menangkap ikan di lautan bebas yang biasa mereka lakukan sebanyak 3 kali dalam 2 bulan. Meskipun tidak melimpah, namun hasil tangkapan ikan dengan bubu ini bisa menjadi lauk pauk sehari-hari. Karena ketersediaan ikan di perairan Pulau Buaya ini di atas 1.000 ekor per 25 meter persegi. Cukup banyak juga kan? Perairan timur Pulau Buaya ini kenapa dijadikan tempat pemasangan bubu? Karena di sini terumbu karangnya masih bagus dan ikannya juga masih banyak. Dan alat penangkap ikan bubu ini adalah alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Paradiso. Bantuin Bapak udah, sekarang waktunya saya menikmati terumbu karang yang cantik di sini. Meski bukan yang terbaik di Alor, tetapi terumbu karang di timur laut Pulau Buaya ini sayang untuk dilewatkan. Selain sebagai tempat snorkeling, di sini juga kerap dijadikan lokasi penyelaman loh. Dengan dinding atau wallnya yang cukup mengesankan. Suatu hari nanti patut dicoba tuh.
Tetapi sayangnya keindahan bawah air ini ternoda oleh aksi pengeboman yang menurut Bapak Sudim dilakukan oleh nelayan dari daerah luar. Selain itu, peningkatan temperatur air laut juga membuat beberapa karang di sini mengalami pemutihan atau coral bleaching. Sayangnya. Puas menikmati keindahan bawah air, saya diajak Bapak Sudim beristirahat di Obi Singang, sebuah pantai pasir putih cantik di bagian utara Pulau Buaya. Daerah pesisir pantai sepanjang 200 meter ini tidak dihuni oleh masyarakat, karena pada musim angin barat kerap terkena terjangan ombak besar. Jadi hanya dijadikan tempat melepas lelah para nelayan. Nona, ikan sudah masak. Udah dipanggil tuh, berarti ikannya udah mateng. Sudah matang itu, Pak. Bapak, biasanya sekali masang bubu ada berapa? Ada 10 sampai turun 8 sampai kurangnya 6-7. Paling sedikit 6. Nah, biasanya itu ada wilayah-wilayahnya nggak? Bapak boleh pasang bubu di daerah sini, yang nggak boleh di daerah sini. Pokoknya di mana saja, pokoknya terumbu karang yang bagus itu kami dilepas dari situ. Oh, gitu. Jadi semua itu di mana yang terumbu karang yang bagus dia tarik lepas ke situ. Mendengarkan kisah keseharian hidup masyarakat setempat dengan hidangan ikan segar dan pemandangan indah yang terbentang di depan mata, sungguh sebuah momen yang akan saya rindukan saat saya kembali ke Jakarta nanti. Jadi harus benar-benar diresapi keindahan alam Indonesia ini, kawan. Paradiso. Dan tahu tidak kenapa pulau ini dinamakan buaya? Karena bila dilihat dari berbagai arah, pulau kecil ini bentuknya mirip kepala buaya yang muncul di permukaan air. Dan sesuai perkataan saya di awal tadi, alor ini menawarkan hal-hal menarik dan unik. Kini setelah menyaksikan keindahan bawah lautnya, saatnya berkunjung ke desa Pulau Buaya. Jadi ini nih desa Pulau Buaya, satu-satunya desa yang ada di sini. Desa ini tepat berada di pesisir selatan Pulau Buaya yang terlindung dari kencangnya arus Selat Pantar. Pada pandangan pertama, desa Pulau Buaya ini tidak berbeda dengan desa nelayan lainnya. Padat penduduk dengan kebersihan yang masih harus terus ditingkatkan. Permisi. Tetapi, lihat tuh, ada kebiasaan masyarakat yang unik, yakni tidur di pasir. Karena katanya tidur di atas pasir ini terasa lebih sejuk. Unik ya? Halo Ibu. Ini tenun apa Bu namanya? Tenun kain sarung. Kalau ini motif apa Bu? Motif kura-kura. Mayoritas ibu-ibu desa Buaya ini menenun di pagi dan sore hari. Dan kain tenun dengan motif asli Pulau Buaya ini sebagian besar merupakan pesanan dari kota Kalabahi. Saya boleh nyoba bikin ya? Untuk satu kain sarung tenun asli sepanjang 1,5 meter dibutuhkan 2 hari pengerjaan dan dijual seharga Rp500.000. Nah, bila tidak menenun, ibu-ibu ini akan ikut berladang bersama sang suami. Tidak ada kata menganggur bagi mereka di sini, kawan. Hebat ya? Ini diangkat. Apanya? Angkat. Ini taruh di sini, baru begini. Bukan begitu.
Ternyata menenun itu susah sekali kawan. Padahal di sini anak perempuan usia 10 tahun sudah dapat menenun. Susah. Kenapa Mas? Oh, Ibu, saya dipanggil tuh. Jadi Ibu yang terusin ya? Iya, tidak. Terima kasih ya Ibu ya. Sama. Jadi daripada mempermalukan diri sendiri, lebih baik kabur. Terima kasih ya Bu.